Dalam Gelar Wicara Inspirasi Bisnis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat ketemu lagi ya bersama saya Riput Tawandi di Inspirasi Bisnis untuk siang kali ini ya. Edisi hari Jumat aja ya, sudah hari Jumat aja, udah akhir pekan nih. Wah, bentar lagi libur. Kemana nih kira-kira liburan? Ya, tanggalnya 3 Oktober 2025. Dan siang hari ini seperti biasa, kalau ada Inspirasi Bisnis ya pastinya ada bintang tamu yang hadir di studio. Dan kita mau ngobrolin soal seputar masalah bisnis yang mereka jalankan. Ada siapakah gerangan? Yuk kita sapa aja langsung. Halo, hai. Biasanya sapaannya apa nih? Kawan RKB. Kawan RKB. Selamat siang semuanya, di sini ada saya. Nah, siapa dong? Kasih nama. Damayanti. Damayanti. Biasa dipanggil Kak Dama. Kak Dama. Iya. Dengan suami. Partner bisnis. Pacar. Motivator juga ya. Motivator jadi-jadian. Biasanya gitu. Ini berdua bikin bisnis ini. Iya. Ini bisnis apaan sih? Thrifting, kalau istilah sekarang itu namanya thrifting. Mungkin kalau zamannya Om Ribut namanya ngawul kali ya. Ngawul. Ya, awul-awul. Betul. Awul-awul. Kalau sekarang ngetrennya tuh bahasanya thrifting. Ngawul-ngawul. Betul sekali, Betul. ngawul-ngawul. Tapi nggak ngawul-ngawul emplok ya. Beda. Nggak ngawul-ngawul emplok. Thrifting. Ini menjadi Iya. peluang bisnis yang menjanjikan ya. Bila dibilang gitu ya. Karena akhir-akhir ini thrifting tuh lagi happening banget ya. Beda banget sama zaman dulu. Kalau dulu kan ngawul gitu ya. Ngawul tuh kayak kesannya, apaan sih baju bekas, baju lusuh, baju kucel gitu. Kalau sekarang tuh thrifting itu dikemas lebih modern kali ya istilahnya. Tampilannya juga lebih menarik. Jadi belanja thrifting juga feels-nya tuh kayak sama belanja di toko gitu loh. Dengan tampilan yang menarik, displayan yang oke, nggak cuma sekedar yang kayak udah digelar aja gitu ngawul Iya, gitu. kalau dulu kan cuma di alun-alun gitu kan. Betul. Kok tahu ada di alun-alun? Dulu kan pernah. Oh iya. Pernah ikutan nyari. iya. Berburu awal-awal. Berburu ngawul. Ya 10 3 gitu kan. Pilih gitu. Wah, asik juga. Aku seneng vibe-nya aja, nontonnya itu. Ih, keren ya. Maksudnya orang-orang yang apa ya istilahnya berdagang kayak gitu. Ada aja loh. Selalu ada cara yang kreatif untuk mempromosikan marketing, mempromosikan produk-produk mereka supaya mereka ada banyak pelanggan. Iya. Keren loh. Nah, termasuk ini nih. Kayaknya Kak Dama ini Iya kayaknya dong, ini Kak Dama ya. dong. Kak Dama ini kayaknya kreatif banget ya, mengemas thrifting dengan gaya yang modern. Itu gimana konsepnya? Boleh dong cerita konsepnya awal mula. Awal mulai ya. Sebenarnya berawal dari problem seorang wanita kali ya. Problem seorang wanita Ini asik yang nih. kalau mau pergi bingung mau pakai baju yang mana. Padahal baju udah selemari ya istilahnya ya. Bahkan Iya lebih banget kali ya. Bahkan kadang-kala koleksi kerudung itu sampai berlemari-lemari, nggak dipakai semua. Yang dipakai itu lagi. Ya. Problem wanita kalau mau pergi, aduh bingung ya mau pakai baju apa, pakai baju apa gitu kan. Gitu nah, ya. kepikiran kali ya kenapa nggak sekalian buat dijadiin usaha aja nih. Karena kan hobinya suka belanja. Awalnya suka belanja. Kayaknya dijadiin peluang usaha oke juga nih. Nah, kebetulan waktu itu baru aja resign dari pekerjaan sebelumnya.
ceritanya IRT daripada aduh gabut ngapain ya gitu kan. Gimana caranya biar di rumah aja tapi tetap bisa menghasilkan cuan. Oke. Itu awalnya. Dulu kerja di mana? Dulu banker. Oh, oke. Apa yang membuat Kak Dama keluar dari bank? Mungkin waktu itu ada anak-anak kali ya. Iya. Udah ada anak-anak, terus juga ya kayak om ribut sama. ada kalanya bosan kan? gitu, dikejar target, gitu kan. Pengen improve yang lain gitu. Oke. Gitu. Kalau ketemu dengan suami kapan? Ketemu suami, ketemunya. Ya udah lama lah, dulu sekitar tahun 2012. 2012 Om. 13 tahun yang lalu ya. Iya, ya waktu om ribut masih Aku masih imut. remaja. Iya. Aku kelahiran 2007 aku. Oh iya. Berarti genset ya berarti ya. Berarti manggilnya Kak ribut aja. Iya. 2007 lebihnya nggak tahu. Oh gitu. Iya. Satu kampus atau gimana? Enggak sih. Dulu ketemunya sama-sama banker juga. Nah. Beda kantor Beda ya. warna. Beda warna. Gak apa-apa. Yang penting sama-sama pernah merasakan kerja. Kalau Mas Ari masih di kerja di bank. Iya, alhamdulillah Masih ya. Oh. Nah, posisi Mas Ari sendiri apa ini kaitannya dengan bisnisnya Kak Dama? Apa nih? Sebagai partner atau sebagai motivator doang? Atau sebagai ini pemandu suara? Gitu. Termasuk kalau penanam dari saya saham. itu sih lebih sebenarnya kalau istri mau usaha apapun itu tetap saya support Om. Oh gitu ya. Tetap support kan, maksudnya lumayan lah bisa ngurangin minta uang jajan saya gitu lah Om. Kirain ngurangin beban. Ya padahal aslinya mau bilang gitu. Ya ampun, aslinya mungkin mau bilang gitu ya. Ya kita saling komunikasi bareng, usaha yang pas apa ini ya kayak gitu kan. Ya udah pokok awalnya emang kita itu jualan baju udah dari 2016 ya Bu. Istri masih kerja juga. Itu iya. Waktu itu kita jualan pas puasa ya. Pas puasa itu pas di depan rumah kan pasar Tiban gitu. Oh iya. Lahan kosong lah. Ayo ya kita nyambi jualan kayak gitu. Waktu itu masih pada kerja semua itu. Itu samben gitu ya Iya istilahnya. awalnya. Ya cari tambahan lah ya. Betul. Daripada kita kalau misalkan cuman menjadi penonton aja, ada lahan juga lahan kosong kok kita cuman menjadi penonton aja. Oke lah. Kita nyoba awalnya kayak gitu. Akhirnya jadi keterusan gitu ya. Tapi waktu itu belum drifting. Oh belum. Ya, baju masih apa dulu? Produk lokal. Oh. Fashion juga, tapi Fashion. produk lokal. Udah jualan baju kita itu. Rumah mana emang? Gimana Om? Rumah mana emang? Kalau rumah ibu di Kebanyon. Kebanyon tuh. Batang. Oh Batang. Kalau HKR, HKR ke utara. Ke utara. Kalau yang ke kanan kan arah ke RSUD Kalisari. Itu yang ke utara itu kan setiap minggu ada jam pasar 7 pagi itu ya. ada pasar Tiban di situ. Oke. Iya, akhirnya ketagihan deh ya. Gara-gara itu ya. Oke. Dulu malah awal yang jualan di pasar itu malah saya malahan. Awal-awalnya itu. Jualan apa dulu? Jualan baju sama istri nungguin anak-anak di rumah. Anak-anak kan kalau hari Minggu suka malas-malasan kayak gitu. Ya. Lah, saya bilang daripada nggak buat jualan, saya aja yang jualan kayak gitu. Udah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan tahu hasilnya kok. Ya udah gantian aja, saya aja yang jualan kayak gitu sampai sekarang. Keren. Sampai sekarang masih jalan juga. Istri Masih, tapi jualan. iya. Tetap kita nggak cuma di rumah aja karena kan kita belum punya toko, kita belum store. Tetap kalau hari Minggu pun kita jualan di pasar Tiban. Yang driftingnya itu juga. Ya, sekarang udah drifting. Sekarang udah drifting. Udah full drifting. Full drifting ya. Iya. Itu sejak kapan kalau driftingnya berarti? Kalau drifting 2020.
Masih Iya, lumayan baru ya. Iya, waktu 5 bener tahun itu berarti, Om. waktu Covid itu ya. Laras Iya, pas sebelum Covid. Ya sebelum sebenarnya. Sebelum ya. sebelumnya. Itu sempat kena dampak nggak kan? Sempat ada aturan main toh waktu Covid itu semua barang masuk, terutama baju kan, ya nggak boleh gitu kan, ada larangan kayaknya. Tapi pada waktu itu malah nggak ada kayak orang itu malah kayak nggak ada gitu. Mungkin sebelumnya udah ada Iya, yang masuk iya. kali ya, jadi kayak aman-aman aja. Malah waktu itu malah jualan tuh malah enak, karena kan waktu itu kayak pada di rumah kan. Iya. Pada sosmed semua kan. Nah itu kayak lebih gampang jualannya, malah memperkenalkannya tuh malah gampang. Lewat Pas sosmed Covid itu ya. iya lewat Dan sosmed. gampang diterima sama masyarakat gitu loh. Lebih cepat diterimanya itu lebih cepat. Iya, kita nggak capek untuk promosinya kan, nggak Iya. capek ya. Kalau cara lama kan, luar biasa. Kita jadi harus effortnya luar biasa, tambah gede. Kalau sekarang sih cukup kuota. Oke, dan kawan yang mau gabung ya, boleh ya, bisa nanya-nanya sama Kak Dama, boleh di 0855420912. Telepon juga boleh di 0285424474 ya. Jadi nanti kita bisa saling berbagi cerita barangkali Iya. ya, seputar bisnis. Karena kalau bisnis thrifting itu sendiri kayaknya di Pekalongan sudah mulai rame kali ya. Betul, sudah mulai ramai sekarang dan macam-macam juga variasinya, ada yang cowok, cewek, anak-anak, banyak itu. Aku tuh suka berburu thrifting. Iya. Biasanya untuk blazer, jaket gitu. Iya kan, candu kan? Enak sih. Iya, maksudnya Daripada bikin Betul. sendiri atau nyari yang baru. Belum tentu juga kan. Ya betul. Dan dapet. biasanya barang thrifting itu kan cuma satu item kan, jadi kayaknya eksklusif buat kita gitu loh. Ya benar. Ya nggak? Nggak ada yang kembarin. Nggak ada yang gitu. kembarin. Seringnya beli thrifting itu sampai istri bilang, "Mbok yo, nek buat kerja itu mbok yo jangan pakaian thrifting terus ya," kayak gitu. Sampai kayak gitu. Kenapa? Lah, Tapi sebenarnya, itu sih saya suka Om, karena kan kalau thrifting kan betul yang dikatakan istri, kadang kan saya kan bisa karena istri jualan baju thrifting kan jadi tahu Om, oh ini produk yang bagus kayak gitu. Ya istri beliin saya baju dengan brand-brand mohon maaf lokal itu jarang. Kalau kita jalan-jalan, ngepasi jalan-jalan, ayo ya jangan pakai pakaian thrifting terus. Ini loh, kamu harus beli baju ini kayak gitu. tapi enggak juga sih. Kadang thrifting tuh keren kok, keren kalau kita Keren, pinter benar. milihnya kan. Iya, Kalau iya, kita benar, pinter benar. milih, teliti gitu. Kadang Kalau juga- hoki dapat yang bagus Ya. kan. Juga baru Iya, juga iya. Brandnya masih dapat ada brand bagus, tag-tagnya juga gitu. Om, biasanya kayak gitu kan. Banyak kayak gitu. Pokoknya kalau belanja thrifting tuh harus teliti. Aha. Teliti jangan sampai ya kadang adalah defect sedikit-sedikit Oh, gitu. iya, Oh, iya, ya, itu biasanya ada, cuma Iya, biasanya kadang kan nggak bisa gitu. masih bisa Masih bisa, untuk dibersihkan Om kalau kayak Ya, gitu. Kecuali kalau kalau itu. sobek kayak gitu kan. Iya. Itu lain lagi. Iya. Ya. Pokoknya thrifting tuh asik kalau kita dapat nemu barang yang bagus. Aduh. Ini memang benar-benar marketing banget ya. Kelihatan banget ya, kelihatan banget. Enggak lah, kalau istilahnya sekarang tuh kayak gini Om Ribut, in this economy. Iya, ya iya, nggak? iya. In this economy kayaknya kita harus benar-benar bijak menggunakan uang kan. Betul, Nah, gimana banget. caranya kebutuhan pokok tetap tercukupi, bisa tetap fashionable. Nah, Iya. thrifting kan bisa jadi solusi. Tuh kan, gitu. bener kan? Ini bener-bener ya gitu. Juga kalau masalah pasar pun sebenarnya sudah ada sendiri-sendiri. Penikmat thrifting juga udah ada sendiri. Ada komunitasnya ya? Lokal juga ada Ada, sendiri. Ah, Kayak gitu pun ada. Keren dong kalau ada komunitasnya, berarti kan Iya. usahanya Kak Dama ini cukup disupport sama komunitas dong. Kalau support. sebenarnya kalau saya enggak sih, lebih ke ada sih kayak komunitas gitu, terus dia biasanya ada event gitu kan, event kayak bazar gitu. Aku malah jarang ikut yang kayak gitu. Kenapa? Karena ya satu, customerku udah pada tahu sih biasanya, jadi nggak usah lah ikut bazar-bazar kayak gitu, langsung aja datang ke toko, ke rumah atau pasar, online gitu. Mereka lebih seneng nyaman di situ, makanya saya malah jarang kalau ikut yang komunitas kayak gitu. Tapi kalau ada kayak bazar-bazar gitu, aku sering ikut bazar di luar event komunitas ya.
Kayak misalnya ada bazar UMKM makanan gitu kan. Ya. Nah, aku gabung Oke. gitu, sering gabung. Ini selektif banget berarti ya Kak Dama ya. Selektif terus ya sekiranya ya bisa membaca pasar lah. Ya betul. Ya karena kan kalau komunitas itu kan boleh dibilang pasarnya agak sedikit terbatas. Iya. Ya kan segmennya cuma di situ aja. Betul. Tapi kalau misalkan kita ikut ke bazar-bazar yang umum kan otomatis segmennya kan Ya, betul. tambah lebar gitu ya. Betul sekali. Ini strateginya keren. Keren. Ini aku sambil sinau loh ini. Sinau bisnis. Iya, belajar. Nah, yang dijual apa aja produk-produknya? Kalau tokonya namanya Your Daily Clothing ya. Ini khusus cewek pakaian wanita. Oh. Atasan ada kemeja, blus, dress, celana. Terus aku juga ada sisternya, tapi jualannya beda lagi, topi. Topi. Iya, dulu awalnya saya mau jualan jersey Om. Ya. Nurunin dari Batam waktu itu. Oke. Ya, awalnya. di sana banyak ya. Batam, terus waktu itu saya harus nge-live soalnya waktu itu dulu. Lewat Facebook. Awal masih enak lah jualan lewat situ. Belum sesulit sekarang ya. Betul. Terus kita merambah, adik saya bilang, Mas sambil jualan hoodie Mas kayak gitu. Saya jualan hoodie, adik saya nge-live dibantu sama adik saya. Adik saya yang bagian admin, saya yang bagian ngomong-ngomong Mas. Ngomong-ngomong di situ. Iya. Sebagai MC-nya Om. Benar dugaanku udah. Oke, ini berdua ini memang jagonya marketing nih. Oke. Pantesan. Awal mula kita itu di situ. Jadi istri lebih fokus ke cewek, kalau saya lebih fokus ke cowok. Cowok ya. Iya. Terus karena kesibukan saya alihkan ke adik, karena adik itu disuruh kerja sama orang itu nggak mau Om, sering keluar terus Om. Dia kerja di yang bagian makanan ya keluar terus, pabrik juga keluar lah. Saya tanya, maunya kamu mau apa? kuliah nggak ngerepotin ibu mertua kan sama bapak mertua, kamu maunya apa? Saya tawarin kayak gitu. Saya mau jualan aja Mas. Oke. Nah, mau jualan apa? Di Pekalongan belum ada yang jual topi thrifting Mas. Oke. Kalau kamu kayak gitu ya udah. Saya udah mungkin saya hanya bisa sebatas mantau waktu itu. Dan kalau kamu butuh tambahan amunisi untuk belanja, ya udah enggak apa-apa, saya siap. Saya bilang kayak gitu. Awalnya di situ. Sekarang malah udah jalan sendiri Om. Jadi saya udah nggak ikut itu. Saya fokusnya ke istri aja. Ya? Udah, iya. Oh gitu ya. Biar mandiri adik saya biar mandiri. Ya, gitu. keren loh bisa bangun apa ya istilahnya kan ini kan berarti bisa dikatakan bangun kerajaan bisnis sendiri nih. Ya kan. Nah, itu kan keren tuh. Oke. Ada yang gabung Pak Iwan di Api-Api Wonokerto. Selamat siang, gabung kembali dari Iwan di mana nih di Api-Api Kecamatan Wonokerto. Dalam acara apa ini? Maksudnya gimana? Ini inspirasi bisnis Pak Iwan ya. Kalau Pak Iwan pengen nanya-nanya soal bisnis thriftingnya Kak Dama ya, boleh lewat WA boleh di 08554200912 atau telepon langsung juga boleh Pak Iwan di 02854244474. Nah, sekadar memberi pengantar aja karena Pak Iwan mungkin agak asing ya dengan istilah thrifting ya. Iya. Thrifting itu bukan baju bekas ya, tapi baju impor. Masuk. Iya dong. Kalau baju bekas itu saya jual. Iya kan? Bukannya saya pakai. Enggak, bukan. Tapi ini baju impor gitu. Baju-baju impor yang didatangkan dari luar ke sini. Nah, terus kemudian sekarang itu dikemas lagi. Iya. Cara memasarkannya lebih canggih lagi. Nah, boleh dong di-spill cara masarin yang sekarang, cara jualannya sekarang di konsep yang kayak apa sih kalau Kak Dama? Tentunya memanfaatkan sosial media ya. Apalagi customerku tuh kebanyakan Gen Z ya. Ya, pasti kan mereka
kesehariannya tuh pakai sosmed kan. Betul, Nah, betul. aku biasanya pakai Instagram, TikTok. Oh, TikTok Iya, juga. platform kayak gitu kan. Terus juga Post lewat WhatsApp iya, juga. karena event sih, karena sebelumnya saya sering event, jadi kebanyakan pada taunya di situ. Oh, awal mulanya ya. Oh. Karena kan kalau belanja thrifting tuh enakan offline ya. Iya, nggak sih? bisa lihat langsung. Iya betul. Aku aja, Iya. ini dia pengalaman istri. Belanja thrifting Iya. online. Udah deh, iya sih, maksud hati sih barangnya tetap sama gitu kan. Iya. Tapi kan kualitas kan, ya kan kita jadi tahu mendingan kita kalau beli apa-apa sekarang offline itu Iya. pasti lebih Lebih apalagi kalau makanan oke lah. Iya. Online nggak masalah kalau makanan. Tapi kalau barang-barang yang untuk kita pakai, aku anjurin offline. Bisa nyesuaiin size. Betul, size terus kemudian kita bisa lihat dulu Iya. seperti apa. Bahan-bahannya gimana, cocok nggak di kita gitu kan. Iya betul sih. Sepakat. Nah, sambil mungkin biar ada kesempatan buat Kak Dama dan Mas Ari minum, saya putar lagu dulu deh. Biar lebih seger lagi ya. Nah, Anda kawan yang mau gabung ya, silakan 08554200912 masih terbuka untuk Anda di sini di Inspirasi Bisnis. Ditunggu sampai nanti pukul 3 sore. Kali ini saya mau hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini dulu di Alanis Morissette, You Learn untuk Anda. Oke, dilanjut lagi di Inspirasi Bisnis sampai pukul 3 sore nanti. Dan saya mau sapa lagi yang sudah hadir di 08554200912. Ada Ipin di Talun. Oke, selamat siang. Mau nanya nih, kenapa produk luar banyak yang masuk ke negara kita, terutama Cina? Produk lokal jadi terhambat. Oke, untuk kualitas memang oke, harga murah. Tapi UMKM dalam negeri terdampak. Oke, ini opini kali ya. Kalau misalkan mau nanya, ini sasarannya bukan Kak Dama. Betul. Bukan. Nah, Betul. imbas tarif ini pertanyaannya luar biasa sih. Imbas tarif Amerika Serikat kepada Cina. Iya. Jadi negara kita jadi salah satu target pasar Cina, di mana produk negeri tirai bambu saat ini sedang surplus akibat perang dagang. Ampun. Ini opinimu berat banget. Aduh, kita lagi ngomongin soal dagangan nih, Pin. Kamu punya dagangan apa? Bakso, boleh. Di sini ya. Nah, oke. Ada Pak Zainal di Banyurip juga. Oke. Nah, ini asik nih. Mas Ribu dan narasumber yang romantis. Aku kasih love kayak gini. Mau nanya nih, apa baju yang dipasarkan itu hasil pemrosesan sendiri dari bahan mori atau kain santung yang putih hingga proses sampai jahitan hingga sampai proses jahitan Mas Mbak? Oh, bukan ya? Bukan ya. Yang dimaksud thrifting itu ini baju yang didatangkan Bapak. Jadi Mbak Kak Dama ini nggak bikin sendiri Pak Zainal gitu. Kalau Pak Zainal punya baju apa gitu? Produk baju apa gitu? Aduh, ya kan? Ini kelihatan Pak Zainal angkatan tahun berapa? Oh ya. Nggak ngerti istilah thrifting. Karena istilah thrifting itu yang paling banter ya, yang tahu itu yang paling terakhir itu adalah Gen X. Oh ya. Gen X, Y, Z. Yes. Nah, tiga generasi ini agak lumayan ngerti. Tapi kalau sudah di atasnya lagi, udah. Di atas. Itu apa? Thrifting itu apa itu? Kayak Pak Zainal nih.
Terus ada lagi Pak Iwan di Api-Api Wonokerto. Selamat siang, gabung kembali dari Iwan di Api-Api Kecamatan Wonokerto. Salam semangat dan dalam aktivitas hari Jumat semoga berkah. Dan sedikit cerita tentang jual beli seperti itu, tapi hanya lokal atau produk dalam negeri. Dan alhamdulillah waktu hampir lebaran saja dan belum produk luar negeri. Oh, maksudnya Pak Iwan mau cerita gitu ya. Oke, bisa ditangkap Pak Iwan. Seneng aku. Bacanya ngos-ngosan karena susah ini mencernanya. Mencerna ya. Apa ya? Aku tuh lupa tadi. Produk ternyata kan ini ya, yang khusus untuk perempuan. Yang cowok nggak ada. Yang cowok belum kepikiran ke situ sih, tapi ada sih kepikiran pengen ke situ. Sementara ini cuma cewek karena gimana ya? Cewek salah satu penyumbang terbesar. Penyumbang devisa. Devisa keluarga. Kalau kata cewek sekarang kayak gini Om Ribut. Baju kalau udah dipakai buat foto, udah diupload di sosmed, tidak boleh dipakai lagi. Haram katanya. Kalau gitu. bisa kayak gitu. Aku padahal sering banget bolak-balik baju sama. Wah. Nah itu mungkin bedanya cewek sama cowok. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Iya, makanya Your Daily ini khususnya ke cewek dulu gitu. Makanya Iya. kalau ibu-ibu itu suka bikin seragam. Dress code. Iya dress code gitu kan. Besok dress code-nya ini Iya, ya gitu. iya betul. Supaya beda. Iya, Oke. iya, nanti foto gitu. Bikin acara baru gitu kan. Besoknya Ada ganti dress lagi. Oh gitu. Oh istriku ternyata. Oh iya. Pantesan dress code banyak banget di rumah. Iya betul. Oh gitu. Ya. Itu yang akhirnya jadi alasan kenapa akhirnya Yes. baru produk untuk cewek gitu ya. Kita lebih fokus ke cewek dulu gitu. Kalau anak-anak enggak? Anak-anak belum. Belum kepikiran juga sih. Soalnya kalau anak-anak tuh ya belum ada pengalaman juga. Jadi kayak yang namanya kayak gitu kan barangnya kan nggak bisa diprediksi ya. Dapatnya bagus-bagus, apa jelek-jelek benar. gitu. Nah, itu kalau baju-baju kayak gitu tuh itu didatangkan dari mana biasanya? Seringnya itu dari Jepang sama Korea. Jepang sama Korea? Iya. Kenapa milih dari mereka? Itu milih atau Enggak, kita? karena emang produsennya tuh dari sana. Produsen thriftingnya itu perusahaannya dari sana. Kalau Bangkok juga ada. iya Bangkok juga ada, Bangkok Kecil-kecil juga ada sih. bisa Tapi dominan Jepang sama Korea. Di sana tuh kayaknya fast fashion banget ya. Ya. Kita kan lagi fast fashion banget nih kayaknya di dunia tuh. Betul. Produksi baju tuh massal gitu ya. Dalam jumlah yang gede, terus juga pergantian modelnya tuh kayak hampir setiap hari produksi. Cepet ya kalau di sana ya. Kalau zaman dulu kan paling ada produsen fashion tuh memproduksi tuh paling cuma 4 musim. Biasanya dulu ada baju khusus summer, spring, winter. Kalau sekarang tuh kayak hampir tiap hari selalu ada produk baru gitu ada ya. produk baru, model baru. Ya itu pengaruh ini juga sih ya, tayangan di media juga sih. Iya. Iya bisa kan? sih. Drakor itu kan cukup. hari. Iya kan? Iya kan? Kelihatan. Opa gitu ya, opa. Itu mempengaruhi fashion loh. Iya benar. Iya kan? Iya juga sih ada. Mempengaruhi fashion. Ya kayak dulu lah. Zaman sebelum ada drakor kan sinetron. Iya. Di Indonesia. Orang akhirnya berburu fashion yang dipakai oleh artis-artis sinetron. Nah sekarang drakor. Iya, tapi mungkin kalau yang dekat-dekat aja tuh kayak selebgram gitu kan, seleb talk gitu. Biasanya kiblat fashionnya tuh mereka gitu kan. Ya betul. Ini Pak Zainal masih Pak Zainal. Gimana nih Pak Zainal? Itu nanya lagi, bahan rayon mungkin ya Mas?
Pak Zainal. Bahan rayon. Bukan rayon, bukan mikro, bukan apa lagi ya. Cabang juga enggak, rayon cabang. Enggak. Kok ini produknya didatangkan Bapak, bukan bikin sendiri ya. Nah, kalau kita bicara tentang peluang, thrifting masih punya peluang bagus sampai tahun berapa kira-kira? Karena yang tadi aku bilang ya, ini kan lagi di dunia tuh lagi fast fashion banget. Produksi pakaian tuh lagi massal besar-besaran, hampir setiap hari ada model baru. Nah, thrifting ini bisa jadi bisnis yang berkelanjutan karena dari fast fashionnya itu sendiri ya. Produksi banyak baju, kadang 1 kali 2 kali pakai udah gitu kan. Gimana cara memanfaatkan barang itu biar lebih bernilai lagi. Jadi nggak cuma yang sekali 2 kali pakai udah gitu kan. Nah, dari thrifting itu bisa dimanfaatkan supaya bajunya tuh bisa lebih bernilai lagi gitu loh, nggak cuma sekali 2 kali pakai. Itu masih bisa dijual lagi ya kalau misalkan aku beli nih, Ya. terus kemudian aku udah bosen nih, Mau dijual lagi gitu. jual lagi ke Ya kalau Damar ada yang, bisa. ya enggak dong. Kalau kayak gitu apa namanya, reusable gitu, Reusable, nggak bisa dong. Oh, nggak bisa ya? Ya, Oh. ya kalau udah kebeli, entah itu mau dijual lagi ya silahkan, cuma nggak bisa balik ke saya lagi dong. Oh, harus ke tempat lain gitu Iyalah. ya? Oh, kirain Ada bisa teman seperti lain itu. kayak gitu minat kok, Iya. bajunya Om Ribut kok bagus ya. Ya, Saya minat Om kayak gitu. ya udah nih ambil aja. Gitu. Kamu berani berapa? Wani Biro. Oh gitu ya. Nah, biasanya kalau mendatangkan baju-baju itu kapasitas besar. Itu namanya tuh bal. Berapa bang? Satu bal itu 100 kilo. kurang lebih 100 kilogram. Itu dikemas, Dipres. dipres Dari sedemikian pabrik. rupa. Itu isinya nggak bisa diprediksi juga ya. Itu ada komposisinya. Oh gitu. Kalau aku nyebutnya A, B, C. Aha. Jadi dalam satu bal itu ada grade A, B, sama C kayak gitu. Satu lagi sampah. Ya sampahnya ada Iya, lagi. sampah kan tetap harus disingkirkan. Ya. Biasanya barang-barang udah pada sobek, terus kotor yang Iya. udah ada noda yang udah nggak bisa dihilangin Iya. kayak gitu, kita tetap nggak jual, langsung kita buang kayak gitu Itu aja. tetap ada Om. Ada. Ada. Banyak. Dan Banyak. banyak dan ada juga yang oknum-oknum itu namanya nge-repack. Iya, Jadi repack. di-repack lagi. Bener-bener yang sampah udah nggak layak pakai, nggak elok jual, itu dikemas lagi, di-repack lagi, dijual lagi. Itu ada. Makanya harus hati-hati ya. Kalau misalnya mau mulai bisnis Masih. thrifting gitu, Viral ini. ada yang nawarin bal-bal kayak gitu, Biasanya dengan harga misalkan murah ya. misal kita beli bal yang biasa dia beli kayak gitu ya Om, biasanya Bisa harga sekian, terus nanti ini paling ya, separuhnya aja ada. kayak gitu. Oke. Ya kan biasanya kan orang-orang yang pada memulai usaha itu kan ini kok murah kita ambil, padahal itu isinya sampah semua. Ketika Iya. dibongkar itu sudah yang sampah-sampah itu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu udah ditata lagi, cuma nggak dipres. Presnya itu tetap Beda lah. sama pres. Oh berarti istilahnya ndak ruh gitu ya? Iya, ya, tergantung Kita nggak ngerti isinya. seller dari sananya. Kalau kita Oh, sudah gitu. ada seller yang biasa kita beli kan, seller yang trust kayak gitu. Kadang yang biasanya kalau yang belanja kan saya kalau kayak gitu. Kadang ada saya cuma iseng-iseng nih, pas dia nyari barang apa nggak ada, cuman ada yang posting di Facebook. Saya cari, oh ini ada barang bun, harganya segini. Istri saya bilang, trust nggak ya kayak gitu. Coba ketika saya WA, oh harga segini, terus kan saya nggak ngerespon Om, paling oh ya udah bang terima kasih. Cuman sananya ngejar terus, itu udah pasti ini penipu kayak gitu. Ya, pokoknya lebih hati-hati. Iya lebih hati-hati. Sana yang butuh kita jadinya kayak gitu. Berarti nggak ada distributor yang istilahnya pasti gitu ya? Pasti gitu. Kayak gitu tuh kalau saya sih udah bisa jeli ya, maksudnya oh ini enggak gitu. Kalau misalnya ini kelihatan mencurigakan gitu, enggak aku ambil gitu. Kadang kayak gitu tuh bisa aja kita kecolongan ya. Ya makanya. Bisa aja kita kecolongan.
Makanya kalau kita sih seringnya supplier-nya yang udah terpercaya, yang udah biasa kita ambil lah. Oke. Kita ambil kayak gitu. Oh berarti Kalau udah misalkan jadi jam ini langganan sekarang- gitu ya? Iya, kalau sekarang nggak ada yang diinginkan ya udah kita mending nggak usah belanja dulu om kayak Oke, gitu. oke, Ya, oke. kita mencari barang yang Karena di kan rumah. kayak gini juga Om Ribut, itu kan barang yang dari luar masuk gitu kan. Pasti kan ada regulasi atau Ya, gimana ya, gitu kan. ya, Itu ya. kadang itu menyebabkan barang tuh kadang langka, kadang harga tiba-tiba naik kayak Naik, gitu betul. kan. Nah, itu kadang yang kondisi seperti itu di saat ada permintaan dimanfaatkan sama oknum tertentu gitu. Oke. Repack lah apalah gitu. Itu supplier dari dalam negeri sendiri? Dari dalam negeri. Oh, kirain beli dari luar gitu. enggak. Oh, bukan ya. Berarti kalau sananya kan biasanya kan belanjanya kan udah lewat kontainer om biasanya dibawa lewat kontainer udah belanja, dia punya bos, ya bosnya kan kayak mungkin si yang biasa saya beli itu kan karyawannya yang jualin lah. Biasanya dari Bandung Om Ribut. Oh, Bandung ya, banyak ya. Oke. Peluang nih. Bisa nih. Aku usul sama istri jualan drifting aja yuk. Iya ya. Toko kan sudah ada, tinggal Iya, diubah. tinggal jalan itu mah. Aku kan udah toko kan ada tuh punya ibu kan ada. Jadi ubah aja jadi. Iya. Boleh. Namanya sambil menyelam minum Iya, air. betul. Mau buka cabang aku masih bisa. Nah, 1 2 3 ada. iya. Kalau pengen baju naksir tinggal pakai gitu kan. Iya, nggak usah beli lagi Iya. ya. Terus pajak lagi di situ. Pulang acara. Lo katanya kan sekali jepret itu nggak boleh dipakai Iya. lagi gitu. Nah, terus konangan sama si ini pembeli. "Oh, ini kayaknya pernah dipakai nih." Iya. Oke, itu buat iklan aja, gitu. Buat promosi. Itu buat promosi ya. Iya. Ada aja, pokoknya pintar-pintarnya aja deh ya. Iya, betul. Nah, kalau kemudian peluang keuntungannya gimana sih? Karena kan gini, tadi juga diceritakan bahwa ternyata dalam satu bal itu kita nggak bisa Iya. memastikan bahwa barangnya bagus semua. Betul. Itu cara ngambil keuntungannya gimana? Kalau kita emang dibagi kayak aku tadi bilang grade A, B, C gitu kan. Yang A range harganya sekian, yang B Oke. sekian, dan itu tuh ada peminatnya masing-masing gitu. Oh, Nggak iya. semuanya aku maunya yang A aja, yang A. Pokoknya kalau yang A nggak mau gitu, enggak. Yang B, yang C pun tetap ada peminatnya Oke. gitu. Ada Jadi, pasarnya sendiri. ada pasarnya sendiri. Jadi kalau kita mah yakin aja semua laku gitu. Oke, pinteran. Nah, terus sampahnya itu yang nggak bisa dipakai, biasanya dibuang Kalau kemana? itu dibuang. Dibuang om. Iya. Tapi itu sedikit sih. Nggak banyak ya. Berapa persen biasanya kalau dalam satu Ya, bal? 5%. 5% dikit kurang lah ya. Ya, dikit. Nggak banyak. Dikit lah. Ya masih tahap wajar lah kalau segitu ya. Iya, Aha. Kalau 10% ke atas, nah itu rugi kita. mumet nanti. Iya. Nah, modal pertama kali buka usaha itu boleh dong di-spill berapa waktu itu? Nyampe berapa? Harga bal itu kayak berubah-ubah ya. Heeh. Dulu sempat berapa ya? Ya, kita sempat dapat barang murah waktu itu. Heeh. Waktu itu masih nominal 5 jutaan. Oh, 5 jutaan? Iya. Murah ya. Waktu itu belum begitu booming kayak Yes, sekarang. belum kayak sekarang. Karena ketika yang dikatakan istri saya, ketika peminatnya banyak, Oh iya. barangnya nggak ada, Oh, otomatis dong. otomatis Iya, kan betul. Harga barang itu naik. tetap harga dan naik dan nggak bakalan turun. Iya, tingkat inflasinya jadi tinggi. Iya. Iya. Iya, inflasi thrifting. Sekarang sudah di nominal 8,5 9 juta. 8,5? Iya. Oh, berarti Perbalnya. sebentar lagi sampai menyentuh 10. Ya, juga biasanya pun kalau ketika barang nggak ada pun dari pihak penjual sana supplier itu. mintanya gandeng. Maksudnya gimana tuh gandeng? Gandeng itu ketika istri saya mau ambil barang bal hanya 1 bal plus aja, biasanya sana nawarin lagi om, yang sekiranya sana menjualnya susah. Misal jeans hitam, terus ada lagi jeans hitam memang. apa namanya, pokoknya yang bal-bal aneh lah menurut saya. Iya, yang bal-bal yang
jarang dibeli. Jarang dibeli, dibeli, jarang iya, dicari kayak gitu. Iya sih, jin hitam itu nggak ada yang beli. Aku aja nggak suka. Make soft jin hitam itu kepaksa sih. Karena tuntutan. Ada kewajiban itu. Ya udah, ya itu. Nah, kalau kan karena itu bal-balan berarti kita nggak bisa milih gitu ya. Betul, nggak bisa milih walaupun komposisinya tuh kadang ABC tadi kan belum tentu A-nya tuh bagus-bagus gitu. Jadi kalau sebenarnya usaha thrifting itu misal nih di aku yang paling laku blues gitu kan. Blues misalnya brand ini gitu kan. Nggak bisa tuh aku nanti buka bal lagi pasti ada brand itu lagi, nggak kayak gitu. Jadi untung-untungan deh. yes, betul. Iya. Ketika kita buka bal yang sama pun belum tentu isinya sama yang saya iya, buka sebelumnya. Beda kalau kita jualan baju misalnya yang serian gitu kan. Misalnya serian warna ini paling laku, kita mau ambil itu lagi gitu kan. Udah pasti kan. Kalau thrifting tuh enggak. Nah, itu kadang yang jadi problematika. Ini menarik ya sebenarnya karena barangnya aja kita nggak bisa memastikan dapatnya apa gitu kan. Betul. Terus kita jual tuh barang. Nah, kan otomatis kan agak effort ya ketika mempromosikan barang-barang kita. Otomatis kan gitu kan. Harus setiap saat kita promo terus. Itu gimana triknya supaya itu nggak membuat kita itu jadi effort gitu? Yang pasti kalau jualan thrifting tuh berarti membutuhkan skill jualan yang benar-benar harus ekstra ya. Kalau aku sih customerku itu karakternya beda-beda ya. Kadang ada yang suka, aku nggak mikirin brand kak, aku pokoknya suka ini ya ambil. Modelnya gitu. aja gitu ya. Ada juga yang pokoknya aku nggak mau kalau nggak brand ini kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang mbak ya udah aku mau yang B aja, yang B juga bagus-bagus menurutku buat pakaian sehari-hari aja gitu. Jadi di situ sih. Karakter customer tuh kita harus benar-benar paham gitu kan. Jadi tahu ini nanti mau dijual ke siapa, kemana kayak gitu. Itu sih. Paling rame biasanya pas apa? Penjualan paling rame? Penjualan paling rame ya tentu kalau mau lebaran biasanya rame. Iya. Tapi karena customer tuh kebanyakan tuh kayak Gen Z gitu kan, anak kuliah gitu kan. Mereka kayaknya hampir sering deh beli baju. Hampir setiap hari ada ya? Iya, hampir setiap hari ada. Buat nunggu lebaran. Iya, buat ke kampus lah. Tapi sekarang emang gitu loh. Tren anak sekarang kayaknya nggak begitu menanti-nantikan lebaran untuk beli baju loh. Iya, beda lah. Beda zaman dulu kan. Setahun sekali beli baju. Iya. Lebaran aja kan harus beli baju, sekarang kan enggak ya Om. Iya. Hari biasa aja beli baju. Beli baju. Mau pergi kemana beli baju. Tapi memang aku ngelihat bahwa thrifting itu menjadi bisnis yang cukup menjanjikan ya, karena aku lihat bahwa mall-mall aja sekarang mulai sepi tuh. Iya. Ya kan, aku lihat apa ya yang display baju-baju kok ini udah pada hilang ya. Iya yang brand itu kok hilang ya. Aku kan biasa pakai yang agak kan beberapa ada yang aku memang sengaja untuk ambil yang brand ya. Kenapa aku branded kayak itu? Ya buat gaya sih satu. Yang kedua biasanya kalau branded kayak gitu tuh agak awet biasanya. Nah, awet dipakai berapa lama, bertahun-tahun itu masih cukup bagus itu. Celana jeans terutama sama jaket. Nah, aku lihat loh sekarang udah pada kemana nih? Wah, larinya ke thrifting akhirnya. Jadi alternatif sekarang thrifting. Kayaknya sekarang juga brand-brand pada nge-live sendiri kan, jadi jarang mereka yang konsinyasi ke mall gitu. Iya, betul. Jarang. Mendisplay aja sekarang mereka agaknya udah mulai enggak begitu ya. Nah, terakhir sebelum kita sebenarnya masih cukup panjang sih ya, 10 menit ke depan. Tapi oke deh, sambil nunggu pertanyaan dari kawan-kawan yang ada di rumah, barangkali ada. Oh belum ada. Nah, aku mau nanya ini, pengalaman paling menarik ketika bikin bisnis ini.
pengalaman ya, waktu itu pernah dapat bal ya, isinya hitam semua. Oh iya. Nah, Istri Itu saya, Black Edition. istri saya sempat apa namanya kayak udah nyerah Om. Udah nyerah lah, terus biasa saya yang nyemangatin Om. Iki tuku kan nganggo duit. Oke. Wah, ini obrolan orang tua ya. Kayak orang tua banget. Iya, terus. Ya karena kita kan nggak tahu isi bal itu kayak apa. Padahal waktu kalau kita mau beli bal kan pasti kita minta minta tolong dong Om dikompekin atasnya. Ya isinya sih dari atas itu tetap bagus-bagus. Di kompak tuh kayak diintip dikit gitu loh. Diintip dikit kayak gitu kan bisa. Kalau penjual bal itu kan mesti bisa ngompek namanya. Dikit istilahnya aja. ngompek Itu kayak kita ngintip dikit lah atas-atasnya bawah-bawah. Oh itu aja ya. Kita buka di rumah. Waktu itu kamu buka sendiri apa? Sendiri ya. Sendiri. Saya kan masih ngurusi kerjaan. Ketika ada barang datang kan dia paling nggak sabar Om. Kan biasa. Iya. Cewek. Paling nggak sabar. Saya sempat bilang kalau misalkan buka bal itu mbok ya sambil membaca sholawat Nabi sama ditepuk-tepuk pasti isinya barangkali jadi bagus ya. Iya, siapa tahu ya. Gitu ya Om. Saya sering bilang Iya. kayak gitu. Terus dibukalah dia lemes. Aduh ya isinya hitam semua kayak gitu. Iki bakalan jadi duit meneng opo ora payo opo ora ya wis pokoke didol alon-alonan. Saya bilang kayak gitu. Ya kita jual pelan-pelan lah. Emang kenapa sih dengan pilihan hitam? Maksudnya kan warnanya tuh hitam semua gitu loh. Nggak ada Tapi pilihan itu ya? setelah tak liatin ternyata itu brand semua loh. Wow. Brand jadi aku waktu itu kaos ya. Iya Kaos. Jadi benar-benar kayak serian dari pabrik, banyak size-nya. Jadi satu model itu ada S, M, L, hitam semua. Itu beruntung banget loh. Iya, akhirnya aku mikir ternyata ini brand kayak gitu kan. Ternyata bisa kayak gitu. Tadinya kan aduh kok hitam lagi. Iya pokoknya saling support, saling menyemangati kayak gitu. Kalau serba hitam kayak anak pang. Iya kan sukanya kan yang warna-warni. Iya, pokoknya kayak gitu. Kan. Buka bal thrift itu tidak bisa diprediksi, tapi kita ya tetap harus cari cara biar bisa kejual gitu. Oke, bisa bertahan juga ya. Iya, tentunya dong. Ada rencana nggak untuk mengembangkan bisnis ini ke mana gitu? Misalkan bikin cabang kayak atau ranting gitu sampai ke anak ranting gitu. Mungkin next buka toko kali ya, yang bener-bener toko gitu loh. Kalau sementara ini kan jualnya masih di rumah aja, tapi udah banyak yang tahu sih pada ke rumah gitu. Biar tempatnya lebih proper aja sih, pengennya ke depan kayak gitu. Juga biar bisa variasinya lebih banyak lagi ke depan, nggak cuma cewek aja gitu. Oke, kalau mau buka toko, yang mau disasar di mana nih lokasi? Aku sebenarnya nggak begitu nyari tempat yang rame gitu, enggak. Itu kan bisa gampang lah diatur lewat sosial media gitu kan. Yang penting tempatnya ya nyaman aja ya, nyaman, orang milihnya juga enak, parkir juga nyaman kayak gitu. Terjangkau juga ya, gitu. Tempatnya ya. Betul. Berarti ya di ini agak ke selatan. Kalau di kota Pekalongan agak ke selatan. Kidul. Agak ke selatan itu berarti kan memang bisnis thrifting banyak yang di selatan loh ya. Iya. Di Pekalongan. Oh, daerah mana tuh? Ada tuh di daerah mana Pajitek itu. Watu Salam. Watu Salam. Dari Gapuro ya. Itu masuk ke barat. Itu ada thrifting gede. Terus kemudian di mana lagi di daerah Tirto juga ada. Pernah ke situ? Belum pernah. Aku pernah tuh di daerah Tirto, di daerah Dadirejo kalau tidak salah. Terus kemudian saya sering kok muter-muter tuh. Ya. Di Ngelebo kayaknya juga ada. Ngelebo udah ada. Nah, kalau peluang sih agak ke timur dikit. Tapi itu kebanyakan yang kayak itu ya di pinggir jalan gitu ya. Betul. Kalau aku pengennya vibes-nya tuh kalau belanja thrifting di aku tuh kayak di butik gitu loh. Oke. Gitu. I see. Bisa aku lihat. Dan itu peluang yang cukup lumayan
Itu kalau yang model itu kayaknya peluangnya masih cukup besar. Iya. Potensi masih cukup besar, dan kita tahu yang namanya Gen Z kan juga kalau mau masuk ke toko kan lihat-lihat dulu. Karena biasanya mempengaruhi juga. Instagramnya baru nggak ya? Estetik nggak ya? Iya. Gitu. Sinematik nggak ya? Terus nanti dibikin video gitu. Betul. Ya kalau di yang pinggir jalan otomatis kan nggak begitu. Gitu ya. Oke, nah terakhir apa nih yang bisa disampaikan ke pendengar kita kaitannya dengan bisnis thrifting? Buat yang mau mulai bisnis thrifting ya, banyak cari tahu, jangan gampang tergiur ya, tergiur beli bal yang murah gitu ya, karena emang harus berhati-hati banget, harus selektif. Terus karena sekarang ini penjual thrift tuh juga banyak, kalau bisa kita cari keunggulan kita tuh yang beda gitu loh. Jadi orang tuh punya branding value yang gitu berbeda dari thrifting yang lain gitu. Dan pokoknya harus siap mental, karena buka bal itu penuh kejutan. Penuh kejutan, kadang zonk, kadang oke. Nah, kadang biasa-biasa aja. Sekuat apa mentalnya harusnya? Sekuat apa ya? Ya kalau misalnya kecewa kayak aku aja pernah begitu buka tidak sesuai ekspektasi ya, aduh gimana ya lemes dikit gitu kan. Tapi setelah itu ya bisa, harus kejual. Ya akhirnya kejual juga. Semangat yang penting, yakin gitu. Yakin ya. Yakin. Oke deh. Oke, Kak Dama, Mas Ari, terima kasih banget. Sebenarnya masih pengen panjang lagi ngobrolnya. Iya, gampang nanti kita sambung ya. Batangnya mana sih? Tadi situ ya. Coba deh nanti kapan-kapan aku mampir deh. Iya, istrinya diajak ya. Kalau ngajak istri bahaya. Dia bisa lama di sana, milih-milihnya lama. Ya bagusan mana? Oke, itu bagus. Ya kalau yang ini, itu bagus. Ambil aja sekalian gitu. Biar cepat. Oke, thank you dan itulah kawan obrolan kita di Inspirasi Bisnis. Kita balik lagi di Inspirasi Bisnis minggu depan. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.